Nah, pasti ini yang paling kalian tunggu-tunggu semuanya, teman-temanku. Semuanya pasti menunggu-nunggu hal ini. Yang galbay dipinjol, telat bayar dipinjol, bahkan bukan pinjol aja. Oleh Sing Bank, semuanya pasti ini yang Anda tunggu-tunggu, yaitu berhutang tanpa ditagih. Hutang lunas tanpa dibayar. Telat bayar tapi tidak diteror. Telat bayar tapi tidak ditagih. Data hilang, semuanya aman-aman saja. Ayo, siapa teman-temanku yang menginginkan hal itu, isi di dalam kolom komentar, teman-teman. Silahkan diisi di dalam kolom komentar biar saya terangkan. Tapi sebelumnya, saya ucapkan ribuan terima kasih dulu buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport channel ini, mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke. Mengenai permintaan dari teman-teman semuanya gitu loh. Kalau bisa kita ngutang, habis itu kita tidak ditagih, bahkan hutang itu bisa lunas tanpa dibayar. Saya yakin ini bukan keinginan Anda aja, bahkan keinginan saya juga seperti itu, teman-teman. Tapi sayangnya barang itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada, itu hanya hayalan. Nggak ada, mana ada seperti itu gitu loh. Atau Anda memikirkan, misalnya kita tidak bayar hutang, kita tidak ditagih, kita tidak ditakut-takuti, dan pokoknya hal-hal itu tidak terjadi pada diri kita juga nggak ada, teman-teman. Gitu loh. Yang namanya hutang wajib dibayar. Yang namanya hutang. Kalau memang kita tidak mampu membayar, kita harus wajib menerima resikonya. Harus ada resikonya, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menampung resikonya, ya jangan berhutang. Itu konsepnya. Karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ada risikonya. Nah, keegoisan yang seperti ini, inilah yang harus dihilangkan dari teman-teman. Berlomba-lomba cari hapus data, berlomba-lomba mencari aman dan segala macam. Padahal nggak ada gitu loh. Hal ini telah diperhitungkan sejak awal, teman-teman. Anda meminjam, pasti Anda dibebankan dengan bunga dan Anda kembalikan. Itu adalah harapan dari si kreditur. Nah, sekarang Anda meminjam tapi tidak mampu mengembalikan lengkap pokok dan dengan bunganya. Anda tampung resikonya. Apa resikonya BI checking? Apa resikonya didatangi? Apa resikonya ditagih? Ya bagaimana mungkin Anda tidak membayar tapi resikonya tidak mau Anda terima. Itu terlalu egois dan inilah yang merusak pemikiran teman-teman semuanya. Nah, giliran hal-hal seperti ini, tingkat resikonya yang harus kita bahas lagi, teman-teman. Tingkat resikonya sefatal apa sih? Tingkat resikonya seburuk apa sih? Resiko itu tidak fatal, teman-teman. Resiko itu tidak buruk juga. Bahkan resikonya hanya semata. Kalau hari ini Anda tidak membayar hutang, ke depannya Anda tidak bisa berhutang. Cuma itu resikonya. Nggak ada lagi gitu loh. Kita ditagih bang, kita dicaci maki oleh debt collector, ya wajar. Namanya debt collector. Dia mengejar target, dia berada di bawah tekanan, dia akan berlomba mengejar poin dari target yang harus dia capai. Dia bekerja di sebuah perusahaan kok. Perusahaan menentukan batas-batas tertentunya. Perusahaan menentukan target-target tertentunya. Ya otomatis dia mengejar target. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, hapuslah halusinasi-halusinasi yang tidak penting dalam hidup Anda. Hapuslah hayalan-hayalan yang tidak jelas dalam hidup Anda. Sudah saatnya Anda kembali ke dalam dunia nyata. Apa dunia nyata hari ini? Hari ini kita tidak mampu bayar. Masalahnya adalah duit kita nggak ada. Hari ini kita tidak sanggup bayar. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak sanggup lagi karena pekerjaan. Ya, ya sudah. Fokus kita ke sana aja. Kita tidak mampu bayar karena pekerjaan kita nggak ada. Bagaimana pekerjaan yang tidak ada ini menjadi ada? Kita nggak mampu bayar karena uang kita nggak ada. Bagaimana uang yang tidak ada? PR-nya, uang yang tidak ada ini menjadi ada. Bukan malah seperti ini, teman-teman. Anda sadar nggak sih bahwa Anda telah masuk dalam kerugian yang sangat luar biasa, teman-teman? Hutang tidak mampu bayar. Pekerjaan tidak ada. Duit masuk tidak ada. Tapi Anda selalu membunuh pemikiran Anda sendiri dengan hal-hal yang mana itu nantinya akan menghambat proses Anda buat ke depan. Sadar nggak sih teman-temanku? Bahwa Anda telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bahkan Anda menghayal berhalusinasi. Oke, jadi ada gejala apa itu dalam pemikiran teman-teman dengan halusinasi seperti itu? Berarti kan ada gejala yang tidak baik gitu loh. Ya, dengan halusinasi Anda yang seperti itu, teman-teman. Jadi alangkah baiknya hari ini buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda telat bayar, dipinjol apapun, ingat saya sampaikan, satu-satunya risiko cuma BI checking.
Oke. Kalau untuk risiko tambahan yang tidak bisa kita hindari adalah ya namanya kita berhutang ya pastinya kita ditagih. Yang namanya kita berhutang pasti setiap hari kita akan diteleponin. Itu sudah bagian dari risikonya juga teman-teman. Tapi kalau secara tertulis nama kita akan masuk ke dalam daftar SLIK sesuai dengan aturan OJK di POJK nomor tahun 2024 ya, nomor 11 kalau saya nggak salah gitu loh, tahun 2024. Yang mana OJK menyampaikan terhitung sejak 31 Juli 2025 pinjol menjadi pelapor SLIK. Jadi kalau harapan teman-teman itu mencari hutang lunas tanpa bayar itu nggak ada. Ya, tapi atas dasar kita nggak mampu, apa yang mau kita bayarkan? Ya, namanya sudah nggak mampu. Ini bukan perkara tidak mau, tapi tidak mampu. Memang benar-benar duit itu nggak ada. Ini bukan sandiwara kita lagi, tapi fakta yang mengantarkan kita sudah tidak mampu. Fakta yang mengajarkan kita sudah tidak sanggup. Ya, ini bukan perkara kita pengen lari dari hutang tidak, atau kita pengen menghindar dari hutang tidak, tapi fakta yang mengarahkan, oh ya kamu nggak bisa lagi. Apalagi yang mau dikasih teman-teman? Hasil pekerjaan nggak ada, bahkan sudah di PHK. Usaha sudah bangkrut. Ya, mau tidak mau mengulang lagi dari awal untuk mengikuti prosesnya. Sementara pihak dari perbankan atau pihak dari kreditur itu tidak mau tahu. Di saat mereka tidak mau tahu, Anda juga tidak usah terlalu memikirkan. Anda pikirkanlah masa depan Anda yang lebih baik, teman-teman. Ya, bukan malah memikirkan, Bang menghubungi perusahaan nggak? Bang menyebarkan data nggak? Bang menarik aset nggak? Itu kan mengganggu dalam pemikiranmu. Bahkan kalau hal itu secara terus-menerus kita bayangkan dalam diri kita, itu akan membuntukan pemikiranmu buat ke depan, teman-teman. Yang seharusnya Anda bisa melangkah buat ke depan, Anda bisa maju buat ke depan, akhirnya hancur. Ya, akhirnya hancur, teman-temanku. Maka dari itu, buat teman-temanku semuanya, mulai sekarang, stop drama-drama yang ada, stop skenario yang ada, stop berhenti memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Tidak usah menghayal-menghayal lagi. Kita hidup di dalam dunia nyata, teman-teman. Oke? Hari ini kita sudah terlanjur dihancurkan karena kecerobohan kita. Karena ketidaktahuan kita, kita masuk ke ranah pinjaman online. Ternyata memang lintah darat banget gitu loh. Dan kita berakhir dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah kondisi hidup. Ini masih bisa kita perjuangkan. Tapi kalau kita tidak berjuang sama sekali, kemiskinan ini akan menjadi abadi, teman-teman. Apakah Anda pengen menjadi pemiskin abadi? Ya, harusnya Anda mulai merubah diri Anda gitu loh. Nasib itu bisa Anda rubah dengan Anda lebih rajin lagi bekerja, lebih semangat lagi bekerja, melihat peluang-peluang hebat untuk di depannya. Jadi anggaplah segala sesuatu yang terjadi hari ini sebagai batu loncatan, sebagai dorongan, sebagai tarikan untuk Anda jauh lebih hebat lagi, sekian kali lipatnya buat di depan. Tapi Anda terus melangkah. Jangan hentikan langkah Anda hanya sampai di sini. Jangan terlalu berhalusinasi dengan hal-hal yang tidak jelas. Dan jangan juga Anda mempercayai hal-hal yang buruk yang selalu terlintas dalam pemikiran Anda. Ya, teman-teman semuanya, sudah saatnya Anda menerima kenyataan, menerima takdir hari ini, gitu loh. Yang jelas, Anda harus ingat satu hal, selagi Anda masih berjuang, itu belum gagal. Ya, selagi Anda masih berjuang. Tapi kalau Anda sudah tidak berjuang, Anda hanya duduk di rumah, berdiam diri di kamar, mengurung diri, takut bertemu dengan orang banyak, itu sudah gagal. Oke, itu sudah gagal, teman-teman. Tapi selagi masih ada usaha, sekecil apapun, Anda belum gagal. Oke, ingat, hutang piutang ini hanya kondisi hidup. Tidak merubah identitas hidupmu. Identitasmu tetap sama, teman-teman. Kalian warga negara Indonesia, kalau kalian seorang suami, tetap Anda seorang suami. Kalau tetap jadi seorang ayah, tetap jadi seorang ayah. Tidak ada yang menghilangkan identitasmu. Jadi jangan terlalu menyesali diri sampai sejauh ini. Ya, buat teman-temanku, jadi stop berhalusinasi, melangkah maju buat ke depan. Galbay itu tidak ada yang menyulitkan, yang penting jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.